Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk ngaji bareng lagi. Alhamdulillah pemirsa, pada saat ini saya mau menyampaikan sabda Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Sona'ingil ma'rufi taqi masyari asu, was-shadaqatu khafiyan tudfi'u ghadabar rabbi, wasilatur rahimi tazidul umra, wa kullu ma'rufin shadaqatun, wa ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah, wa ahlul munkari fid dunya hum ahlul munkari fil akhirah, wa awwalu man yadkhulul jannata ahlul ma'ruf. Pemirsa yang dirahmati Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani an Salamah. Ini hadis menerangkan tentang orang yang berbuat baik. Sona'ingul ma'ruf, dari beberapa perbuatan yang baik yang dilakukan oleh seseorang itu tagi masyari asu, bisa mencegah meninggal dalam keadaan buruk, dalam keadaan jelek, alias meninggal su'ul khotimah. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah, perbuatan yang kita lakukan di setiap hari terus continue terus, tak bosan-bosannya melakukan kebaikan di setiap harinya, maka nanti tidak menuntut kemungkinan bahwasanya dawuhnya Rasulullah tagi masyari asu ini nanti bisa menjaga kita dari meninggal dunia yang dalam keadaan buruk atau jelek, alias su'ul khotimah. Pemirsa yang dirahmati Allah, makanya jangan bosan-bosan berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada manusia. Di kebiasaan setiap hari nanti, insya Allah kalau kita berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada manusia, insya Allah ini sabda Rasulullah akan terjadi, terbukti kepada kita. Kita akan dihindarkan dari meninggal yang su'ul khotimah. Berarti apa pemirsa? Kalau kita berbuat baik, insya Allah kita nanti akan dimatikan oleh Allah juga dalam keadaan baik. Dalam keadaan baik berarti meninggal dalam keadaan yang husnul khotimah. Itu pemirsa. Terus selanjutnya was-shadaqatu khafiyan tudfi'u ghadabar rabbi, dan bersedekah misalkan dengan sembunyi-sembunyi atau disamarkan sedekahnya itu bisa meredam ghadaballah atau ghadabar rabbi, bisa meredam amarahnya Allah, bisa meredam ghadabnya Allah pemirsa. Nah, ini termasuk didikannya Kanjeng Nabi seperti ini. Ya, sesekali waktu kalau kita itu mengukur diri kita sendiri pemirsa. Orang sedekah itu sebenarnya boleh diperlihatkan, untuk niatnya biar sebagai iktibar orang lain itu bisa meniru dia atas kebaikan sedekah. Kalau toh orang tersebut bisa menata niatnya dengan baik, pemirsa yang dirahmati Allah. Tapi kalau orang tersebut tidak bisa menata niatnya dengan baik, yang muncul akan nanti dikhawatirkan riya, mendingan kalau bersedekah kita itu disamarkan pemirsa. Insya Allah tetap berpahala, bahkan pahalanya luar biasa, akan meredam ghadabar rabbi, yaitu murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yo pemirsa, Allah itu kalau murka ya medeni ya. Allah itu kalau murka sangat, tidak bisa siapa saja makhluk yang ada di dunia atau yang di bumi ini mencegah daripada murkanya Allah. Makanya kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya Allah itu bisa sayang kepada kita,
Allah itu bisa baik kepada kita. Ya, tentunya dengan cara kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di setiap hari. Berikutnya pemirsa, wasilaturrahimi tazidul umrah. Jadi ketika orang bersilaturahim itu akan bisa menambah umur. Alhamdulillah kita sambung tali silaturahim, jangan sampai qati'ur rahim, jangan sampai memutus tali silaturahim. Karena sesungguhnya orang yang memutus silaturahim tempatnya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung silaturahim dengan saudara kita, dengan tetangga kita. Insya Allah kita asih kinasih, kasih sayang terhadap sesama. Insya Allah oleh Allah kita akan ditambah umurnya. Maksudnya bagaimana tambah umur? Diberikan umur yang barokah pemirsa. Insya Allah kita akan diberikan umur yang berkah. Berarti apa? Kita akan diberikan kebaikan dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pemirsa, wa kullu ma'rufin shadaqatun. Dan seluruh kebaikan itu dinilai oleh Allah dinilai sedekah. Makanya pemirsa, kebaikan sekecil apapun jangan kita abaikan. Karena kebaikan sekecil apapun itu akan dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan seseorang, jika itu baik maka oleh Allah akan diganti, akan dibalas dengan kebaikan. Sebaliknya, sekecil apapun perbuatan seseorang, jika itu buruk, oleh Allah akan dibalas juga keburukan. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, terus dilanjutkan sabdanya Rasulullah, wa ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Orang yang ahli kebaikan di dunia, tentunya orang tersebut itu juga sama halnya akan menjadi orang yang ahli kebaikan di akhirat. Orang yang baik di dunia dengan kontinu sampai ila akhir hayat baik, insya Allah nanti di akhirat kita dijadikan ahlul ma'ruf, yaitu ahli kebaikan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, hanya jangan bosan-bosan kita selalu berbuat baik dan berbuat baik. Dan yang terakhir, wa ahlul munkari fid dunya hum ahlul munkar fil akhirah. Kebalikannya dari tadi pemirsa. Kalau di dunia kita itu menjadi ahlul munkar, jangan kita aja, orang lain gitu aja yang nggak mau tobat-tobat itu ahlul munkar. Ketika di dunia dia itu menjadi ahlul munkar, maka di akhirat sampai akhir kelak hayatnya dia tetap ahlul munkar, ahli keburukan, ahli kejelekan, maka di akhirat kelak dia akan menjadi ahlul munkar juga. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah min dzalik. Wa awwaluman yadkhul jannah ahlul ma'ruf. Pemirsa yang dirahmati Allah, karena orang yang pertama kali akan masuk surganya Allah yaitu orang ahlul ma'ruf, orang yang ahli di dalam kebaikannya. Innallaha yuhibbul muslimin wallahu yuhibbul muslimin. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang yang baik-baik. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dawuhnya Kanjeng Nabi, sabdanya Kanjeng Nabi sudah jelas. Pokoknya baik dan baik. Menjadi orang baik, menjadi orang baik, jangan bosan-bosan. Sampai kapan, Pak? Sampai ila akhir hayat, sampai ajal menjemput kita. Insya Allah kalau kita niatkan di dalam hati yang paling dalam, kita akan menjadi orang yang baik, kita beramalia baik, kita berusaha berupaya untuk menjadi yang baik. Insya Allah di akhir hayat nanti kita akan dipanggil oleh Allah, betul-betul dipanggil dalam keadaan baik. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, itulah makanya kenapa kita itu kok menjadi orang baik. Setelah mati kita matinya minta husnul khotimah. Karena di situ nanti pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan setelah mati. Makanya nanti pemirsa, kalau kita harapannya kehidupan setelah mati, nanti kita akan mendapatkan keberuntungan yang selama-lamanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, demikian kita berdoa kepada Allah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi umurina, Allahumma barik lana fi jama'atina ya Allah, Allahumma barik lana fi jama'atina ya Allah, Allahumma barik lana fi jama'atina ya Allah, wa tamim taksirana wa hasil maqasidina ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, ada barokahnya, sehingga kita bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.